من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بيده الغمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين حفظكم الله. Marilah di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan berbekal keimanan dan ketakwaan yang berkualitas kita akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu berwasiat kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat-umat terdahulu agar selalu berpegang teguh pada tali keimanan dan ketakwaan. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Baru beberapa hari yang lalu kita meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan. Di siang hari kita menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual di siang hari, bahkan dengan menahan emosi dan hal-hal yang tidak sejalan dengan sikap-sikap terpuji. Di malam hari sesuai dengan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menghidupkannya dengan qiyamul lail yang semuanya itu kita harapkan dapat mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sesungguhnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berdamai kepadanya dan untuk berdamai kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Sehingga kalaulah kita melakukan itu dengan baik, maka sesuai janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja kayaumi waladathu ummuh. Orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail dan selesai melakukan itu semua, maka dia akan keluar dari bulan itu seperti baru pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Kalau kita melakukan itu dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, setelah kita selesai melakukan ibadah Ramadan, kita merayakan apa yang disebut dengan Lebaran. Lebaran itu sesungguhnya adalah hari raya yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah umat Islam menunaikan ibadah Ramadan. Itu yang disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dalam prakteknya, dalam tradisi masyarakat kita berlebaran hingga akhir bulan Syawal. Kata lebaran, ada yang berkata itu berasal dari kata lebar yang berarti lapang. Sehingga lebaran itu adalah gambaran metafor yang bersifat majazi, yang menggambarkan kelapangan hati, kelapangan dada kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan rasa plong. Ada lagi yang berkata bahwa lebaran itu dari kata lebar yang dalam bahasa Jawa itu berarti selesai,
selesai. Karena kita telah menunaikan ibadah Ramadan dengan tuntas selama sebulan penuh, yang kemudian kita rayakan dengan Lebaran. Di situ ada banyak tradisi. Tradisi yang khas di bulan Syawal saat kita berlebaran, baik dalam bentuk makanan, baik dalam bentuk tradisi silaturahim, saling menziarahi, tradisi mudik dan lain sebagainya. Di saat kita berlebaran itulah kita juga melakukan apa yang disebut dengan halal bihalal. Walaupun ungkapan ini berasal dari bahasa Arab, kata halal yang diulang dan diberikan sisipan kata bi, tetapi sesungguhnya istilah ini tidak populer di kalangan pengguna bahasa Arab. Ini adalah istilah yang khas Indonesia, yang kalau kita lihat maknanya sesungguhnya berkorelasi dan berhubungan erat esensinya dengan silaturahim. Sebab kata halal, kalau dilihat kata asal katanya, halla atau halala, itu bermakna yang berkisar pada mencairkan sesuatu yang beku dan mendinginkan sesuatu yang panas, atau mengurai sesuatu yang terbelenggu. Melalui tradisi halal bihalal ini kita berharap apa yang semula itu membelenggu akan kembali terurai. Ada perubahan suasana dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Yang semula memanas kembali menjadi dingin. Yang semula deku dan dingin, dia akan kembali hangat. Dalam suasana halal bihalal itulah kita mencairkan hubungan yang tegang, yang renggang selama ini. Esensi daripada kita merayakan apa yang disebut dengan halal bihalal. Sebab halal bihalal itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai dengan saat kita bermaaf-maafan di saat lebaran. Bermaaf-maafan ini merupakan ajaran agama Islam yang mendapat perhatian sangat tinggi sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan salah satu nama dan sifatnya yang terbaik, Al-Asma Al-Husna. Allah memperkenalkannya dengan Al-Afu. Al-Afu itu adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kata Al-Af itu berarti menghilangkan, menghapuskan. Wa'fu anna itu artinya kita mohon untuk dihapuskan, untuk digugurkan segala dosa dan kesalahan kita. Dan di dalam Al-Quran kata al-af itu juga digunakan untuk makna sesuatu yang berlebih. Ketika mereka bertanya wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya apa yang patutnya mereka infakkan. Qulil af, infakkanlah dari sesuatu yang berlebih dari harta yang kamu miliki itu. Islam mengajarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang pemaaf. Dan Al-Quran memberikan apresiasi yang tinggi kepada mereka yang memiliki sifat pemaaf ini. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bahkan di dalam Al-Quran kalau kita telusuri, Al-Quran bukan hanya memerintahkan kepada kita untuk memberi maaf, untuk meminta maaf, tetapi yang kita temukan di dalam Al-Quran adalah perintah untuk memberi maaf. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf. Al-Quran mengajarkan kita untuk bukan sekedar memberi maaf atau meminta maaf, tetapi juga memberi maaf. Dan maaf yang diperintahkan oleh Al-Quran bukan hanya sekedar kita menghapuskan atau melupakan kesalahan orang lain, tetapi lebih dari itu Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk wal yasfahu wal ya'fu wal yasfahu. Berilah maaf dan berlapang dadalah kamu. Memberi maaf itu boleh jadi ada orang yang pernah melakukan kesalahan atau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, lalu kita meminta maaf atau memberi maaf, kita melupakannya, kita menghapuskannya, menghilangkannya dari ingatan kita. Tetapi boleh jadi orang yang memberi maaf itu
masih ada yang berbekas di dalam hatinya, persis seperti kita ingin menghapus tulisan dari sebuah kertas. Kalau kita hapus dengan penghapus ataupun kita hapus dengan tipek, pasti masih akan meninggalkan bekas walaupun kertas itu kembali putih. Al-Quran memerintahkan kita bukan sekedar wal ya'fu, tapi juga wal yasfahu. Wal yasfahu artinya berlapang dada. Kalau kita ilustrasikan dengan lembaran kertas tadi, karena memang di dalam bahasa Arab lembaran kertas itu disebut as-safhah, as-safhatul ula, halaman pertama. Itu satu akar kata dengan wal yasfahu. Ketika kita diperintahkan untuk wal yasfahu, sesungguhnya kita sedang diperintahkan untuk membuka halaman, membuka lembaran baru. Kalaulah kita menghapuskan pasti akan masih menimbulkan bekas. Tetapi ketika kita membuka halaman baru, lembaran baru, maka dia kembali betul-betul bersih, tidak ada bercak apapun. Boleh jadi orang yang memberi maaf itu masih ada rasa berat di dalam hatinya, tetapi dengan wal yasfahu, betul-betul kita hapuskan, betul-betul kita hilangkan, kita kembali kepada kesucian kita. Dalam rangka kita berhalal bihalal, dalam rangka kita bersilaturahim, karena memang esensi dari halal bihalal itu adalah silaturahim. Silaturahim itu berarti menyambung hubungan kerahiman. Ar-rahim itu adalah kasih sayang. Rahim yang ada di dalam perut ibu itu adalah tempat kita meluapkan kasih sayang. Dan kata rahim itu mendapat kehormatan karena terambil dari salah satu nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Anar-Rahman syaqiqtur rahima min ismi. Kata rahim itu terambil dari namaku, Ar-Rahman. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim kepada sesama. Dan ketika kita memaafkan, ketika kita bersilaturahim, sesungguhnya tidak perlu menunggu lebaran. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar ketika terjadi ketegangan, ketika terjadi permusuhan antara seorang muslim dengan lainnya, dia tidak boleh membiarkannya berlarut-larut melebihi waktu 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak boleh seorang muslim membiarkan keadaan tegang, dia meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari, sehingga memaafkan itu tidak harus menunggu lebaran. Kita diperintahkan untuk selalu meminta dan memberi maaf. Dan di saat lebaran ini kita punya tradisi untuk saling menziarahi. Esensi dari silaturahim itu sebenarnya bukan sekedar ziarah menziarahi, bukan sekedar tukar menukar hadiah atau pemberian. Laisal wasilu bil mukafi. Orang yang bersilaturahim itu bukan orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi orang yang bersilaturahim itu adalah orang yang menyambung kembali hubungan yang sebelumnya terputus, hubungan yang sebelumnya terganggu. Makna silaturahim inilah yang ingin kita perkuat, karena inilah yang akan membentuk persaudaraan sesama kita. Persaudaraan itu adalah sebuah nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Al-Qur'an pertama kali diturunkan di kota Madinah, apa yang dilakukan oleh Al-Quran, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun masyarakat yang tangguh. Strategi yang dipilih oleh Al-Quran dan itu dipraktekkan dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan antara satu orang dengan lainnya, mempersaudarakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mempersaudarakan antara suku Aus dengan Khazraj, penduduk asli kota Madinah yang terlibat perang saudara antar kabilah selama kurang lebih 120 tahun.
dengan Islam mereka dipersaudarakan. Oleh karena itu Al-Quran selalu mengingatkan kepada mereka, wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dengan Islam itulah mereka dipersaudarakan, dan dengan keimanan itulah mereka diikat dalam sebuah persaudaraan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun persaudaraan antara kaum Muhajirin yang datang dari kota Makkah dengan penduduk Madinah yang disebut dengan Al-Ansar, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun persaudaraan antara komponen masyarakat yang ada di Madinah, kabilah-kabilah yang ada di situ, kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang ada di Madinah dengan komunitas Yahudi yang ada di Madinah, dan diikat dalam sebuah dokumen perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Bermula dari persaudaraan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat yang tangguh. Oleh karena itu, di saat kita berlebaran, di saat kita berhalal bihalal, di saat kita memperbarui hubungan kita, mari kita kukuhkan persaudaraan antar sesama kita. Dan persaudaraan yang diajarkan oleh Islam itu tidak mengenal batas-batas geografis, tidak mengenal batas-batas suku, tidak mengenal batas-batas bangsa, dan tidak mengenal batas-batas agama. Kita semua diperintahkan untuk membangun persaudaraan, termasuk kepada seluruh umat manusia. Ukhuwah insaniyah, tentu saja selain ukhuwah imaniyah dan ukhuwah wataniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat berlebaran ini kita sering mengucapkan doa minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dari doa inilah lalu kemudian sangat populer dalam tradisi kita bahwa lebaran itu adalah merayakan kemenangan. Lihatlah di berbagai media, ketika akan memasuki lebaran selalu umat Islam sedang merayakan kemenangan. Tetapi kalau kita fikirkan lebih jauh lagi, apakah betul setelah kita meninggalkan Ramadan dengan berbagai amaliyah yang kita lakukan, apakah betul, apakah benar kita telah memperoleh kemenangan itu? Apakah selama bulan Ramadan itu dan setelah kita meninggalkan Ramadan benar kita telah memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu? Bukankah hawa nafsu dan setan itu selalu membuntuti kita? Dia tidak akan pernah membiarkan kita sedetik pun tanpa menggoda dan mengganggunya. Dan dia sudah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta tenggat waktu, kesempatan untuk menggoda dan mengganggu manusia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sedetik pun, dan dia membuntuti kita. Bahkan dalam satu hadis diperumpamakan mengikuti aliran darah yang ada dalam tubuh kita ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apakah betul kita telah meraih kemenangan itu? Jangan-jangan ketika kita mengatakan bahwa kita sedang merayakan kemenangan, sesungguhnya saat itu setan sedang mengalahkan kita. Boleh jadi kita mengatakan bahwa kita sedang merayakan kemenangan. Apakah yang kita maksud kemenangan karena kita telah kembali berhasil memperturuti hawa nafsu kita kembali? Apakah itu kemenangan yang kita maksud? Padahal kalau kita lihat, justru di hari-hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk meningkatkan ibadah, di al-ashrul awakhir, justru banyak masyarakat kita membanjiri pusat-pusat perbelanjaan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri merayakan kemenangan. Bukankah di penghujung Ramadan itu, di saat kita harus meningkatkan kesungguhan kita dalam beribadah,
saf-saf di masjid itu semakin berkurang, semakin maju, karena sudah banyak yang bersiap-siap untuk kembali ke kampung halaman. Untuk apa? Untuk merayakan kemenangan. Apakah itu kemenangan yang sesungguhnya yang kita raih ketika kita mengatakan minal aidina wal faizin? Kalau kita lihat lembaran-lembaran Al-Quran, kata menang yang diungkapkan dengan kata faza atau al-fauz, kemenangan, itu sesungguhnya konteksnya adalah mereka yang dimaksudkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dijauhkan dari api neraka, orang yang dimasukkan ke dalam surganya, itulah sesungguhnya orang yang menang. Bukan sekedar dia keluar dari bulan Ramadan lalu mengklaim telah berhasil meraih kemenangan. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu, kita mampu mengalahkan setan, kita tetap istiqamah dalam keimanan, sehingga sampai akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka. Itulah kemenangan yang sesungguhnya yang harus terus kita upayakan dan tidak boleh berhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang kembali kepada kesucian kita setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah itu bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di saat kita berlebaran ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بني الجن والإنس فقال تعالى آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضاه. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة